dulu Jatilan ini kan sebenarnya ritus doa sebenarnya. Dulu jadi ini cerita ritual, gitu ya? Ritual dari cerita dari para sesepuh yang pernah saya dengar itu di Jawa itu kan Dadak Melek ini selalu di luar formasi tarian para penari Jatilan. Kesenian harus kita lestarikan. Nah, ngomongnya 5 tahun sekali. Oke, selamat malam Mas Mujari. Selamat malam. Itu lanteng sedulur-sedulur Trukan. J. Kegiatan hari ini apa, Mas? Hari ini kebetulan kita standby, Mas. Wanggre akhir-akhir ini kan kita kalau dengar informasi bantaran Kaliwoyo dari Ngelipar sana hujan deras kan kita standby. Oh ya, ini apa ya, berlokasi di Trukan ya, di dusun Trukan Sriharjo yang berdekatan dengan Kali Oyo. Jadi kalau hujan lebat di daerah utara atau di Gunung Kidul sana waspada ya, Mas ya? Betul. Karena itu yang tahun kemarin apa tahun apa itu ya? Itu tahun 2017, Mas. 2017 itu ya suasana hampir mirip kayak gini, hujan berhari-hari, gelap terus, akhirnya itu banjir lumayan loh. Sini parah dampaknya. Kira-kira ya segini ini lah. Boyo Lumayan. Seru. Itu, Mas. Oh ya, saya kenal Mas Mujari itu kita dulu dari Gazebo Estangat ya. Dari teman-teman Estangat. Ayo konco royom, nek basa kene konco royom. Betul. Jadi ngerti bahasa royom kebetulan kene. Nah, terus saya kenal Mas Mujari itu sebenarnya tahu Mas Mujari itu lama sih. Lamanya dari Jatilan dulu, Jatilan Trukan sini. Itu waktu Mas Mujari masih muda dulu. Saya tua sih. Jadi Mas Mujari jadi apa ya, masih ingat waktu dulu Jadil Tahun berapa, Mas, itu? Jangan ingat, Mas. Aduh, lupa nih kalau itu periode 2005-2006 aku. iya sekitar itu ya, sekitar Jatilan kecamatan dulu ya, ya. kita sering lihat ya. Lah di sini kan di Trukan tuh identik dengan Jatilan. Betul. Yang namanya apa Jatilannya? Kalau sekarang Kudo Rumpoko namanya. Kudo Rumpoko. Saya sebut sekarang Kudo Rumpoko karena dulu namanya bukan itu. Lah apa dulu? Jadi sebelumnya saya ucapkan matur nuwun jenengan sudah datang ke Truntum. Sama-sama. Ya, jadi ini dulunya warung, Mas. Warung Ya, ya. jadi teman-teman seniman sering ngumpul di sini, kemudian atas masukan dari mereka mbok masak sesuatu ben tambah gayeng. Nah, Oh iya. awalnya sih dari situ, tapi responnya cukup oke, hanya sekarang masih off gitu. Terus selanjutnya ini jane saya iri sama jenengan. Jane saya lama ini pengen bikin podcast begini. Cuman nggak tahu kenapa kok ora kelakon gitu. Nah, ini malah ada teman muda semangat seperti jenengan datang ke sini dengan apa namanya Perkakas Podcast. Ya, ingin ngobrol-ngobrol soal Jatilan ini, saya jadi memotivasi saya ini. Gitu. Jadi Jatilan Kudo Rumpoko ini memang sejarah yang cukup panjang. Gitu. Dulu namanya apa? Dulu namanya Kudo Mudo Cipta Wiloho. Jadi sekitar tahun 98 waktu itu saya kelas 1 STM mau naik kelas 2 itu. Lama ya? Lama ya? Dulu sekali, dulu tahun 80 70-an lah mungkin. Udah ada sih? Sudah ada Jatilan, tapi kemudian tidak aktif untuk waktu yang lama. Nah, tahun 98 itulah kembali aktif. Tapi dulu aktifnya nggak di sini aja, Mas. Di mana dulu?
Dulu saya ingat tahun 97 tepatnya itu. 97 akhir itu saya kelas 1 STM itu dimulai dari Jadilan Gondosuli, kemudian mereka mengadakan latihan jadilan setiap malam Sabtu kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu, diikuti pedukuhan-pedukuhan lain. Jadi pada tahun 97 akhir itu, jika saya tidak salah ingat, di Sriharjo, di Kelurahan Sriharjo ini ada sekitar 10 komunitas atau paguyuban jadilan. Semuanya jadilan tradisional. Itu dari Kelurahan Sriharjo aja. Sriharjo aja. Pokoknya Der. Iya. Oke. Kalau dikasih perbandingan dengan jumlah perdukuhan, yaitu hampir 90%. Dan itu jadilan Trukan ini ikut yang awal berarti ya Mas ya? Iya. Ikut pertama-pertama udah ada gitu, Iya. termasuk yang awal-awal itu. Betul. Gitu ya. Jadi pada tahun itu memang, kalau saya nggak salah ingat itu cuma malam Jumat saja nggak ada latihan itu. Mungkin karena barengan sama kegiatan yasinan kan. Oh berarti itu dulu hampir tiap hari lah. Tiap malam kita hampir kalau mau nonton latihan jadilan itu hampir tiap malam tuh ada pada tahun itu. Saya masih ingat itu. Oh iya. Iya. Berarti enggak, maksudnya kita ambilnya itu semangatnya mereka. Betul. Semangatnya. Jadi saking semangatnya mereka latihan tuh tiap hari itu tanpa lelah karena pengen apa ya? Bukan pengen ditunjukkan untuk siapa-siapa, tapi pengen bisa untuk diri sendiri kan. Iya. Jadi memang pertama sekali itu Gondosuli. Oh, Gondosuli pertama sekali, kemudian diikuti pedukuhan-pedukuhan lain. Mungkin itu kan seperti momentum di mana ingin mengembalikan memori lama mungkin kalau yang tua-tua. Jadi memang harus saya katakan waktu itu yang mempelopori memang generasi tua. Jadilan tradisional. Iya, karena itu menurut saya aset sih. Betul. Aset seni, aset budaya. Betul. Yang seharusnya wajib kita jaga dan kita lestarikan, menurut saya gitu. Lah dan untuk jadilan apa tadi namanya Kudo Rumpoko itu genrenya kalau sekarang apa Mas? Saya nggak tahu soalnya. Iya, sekarang kita masuknya kreasi baru. Cuman semakin kesini itu kita semakin sepakat bahwa ini sekarang klasik garap, karena nuansa keklasikan mulai kita kembalikan. Sedikit demi sedikit mulai kita kembalikan. Itu bedanya apa Mas? Maksudnya beda antara kan kalau saya lihat tuh jadilan kan ada yang kalau klasik itu yang cuma pakai bendi itu. Betul. Dan sama yang pakai drum dan sebagainya itu sudah kreasi. Itu kreasi. Iya. Oh, bedanya di musik atau di tari? Di banyak sekali aspek gitu. Oh, gitu. Di banyak sekali aspek, di aspek tari iya, iringan juga, kemudian atribut aksesoris juga iya gitu. Jadi dulunya kan jalan klasik ini relatif seragam kalau dulu itu. Jadi penarinya jumlahnya 12, di sana ada pendol bejernya, kemudian ada tetek meleknya 4 biasanya. Secara iringan itu hanya kendang, bende 2, pong sama jir ini kan 6 sama ro. Ya. Kemudian angklung 3 sama kecer, itu saja. Kalau sekarang yang mungkin yang bisa dikatakan kreasi baru itu udah alatnya komplit. Sekarang ya ada tambahan kempul, ada tambahan wilan bunang kalau saya sebut. Kalau bunang kan satu set gitu. Itu wilan bunang ada 2. Kemudian ada drum, ada saron, ada yang pakai bendi beri malahan, gong beri, banyak sekali pirantinya kalau sekarang. Dan kesulitan mungkin kalau kita bicara eksistensi itu Kudo Rumpoko ini berarti eksistensinya tinggi dong. Berarti mereka tuh sangat menjaga tradisional mereka, tradisional kita semua sebenarnya. Nyatanya dari tahun 97 atau berapa sampai sekarang masih mereka eksis dan masih latihan, masih main di mana-mana. Iya, betul. Itu kan untuk sebuah eksistensinya. Kalau untuk sebuah kesulitannya untuk menjaga eksistensi kan dibutuh orang yang untuk menjaga itu, betul. Itu gimana sebuah kesulitannya itu?
Jadi saya cerita sedikit Mas ya, kilas balik dulu itu kan 97 itu karena saya termasuk bukan pertama kali latihan seni saya ikut enggak. Saya masuk karena unsur ketidaksengajaan gitu. Terus dilunggup. Iya. Nah, terus malah jadi ngemban tanggung jawabnya. Jadi dulu itu namanya memang Kudo Mudo Cipto Wiloho. Nah, itu berjalan beberapa tahun. Kemudian singkat cerita ketika jadilan 10 jadilan komunitas ini mulai tidak aktif lagi, tidak latihan lagi, dari yang kita alami itu kita seperti dihadapkan pada pilihan gitu. Jadi waktu itu teman-teman kiblatnya mulai tahun 2000 itu kan jadilan kreasi baru Slemanan. Oh ya Nah ya, itu. Nah, daerah sini, daerah Bantul Selatan sini, ini kan ngelihatnya ke sana gitu. Jadilannya regeng guayeng, iringannya rame kan. Dengan pakaian yang gemebyar, meriah gitu. Meriah. Ada keinginan untuk ke sana gitu kan. Nah, problematikanya kemudian iki nek tak terus ke klasik. Ya, gitu. Kalau saya teruskan ke klasikannya, bentuk-bentuk yang lama ini mulai generasi muda kampung ini mulai bosan mereka, wah klasik ngelemet ini gitu. Nah begitu, jadi kalau tidak saya turuti kemauan mereka, kesenian ini bisa berhenti dengan era yang baru maksudnya. Iya, kalau saya paksakan untuk tetap di jalur klasik mungkin tidak seeksis sekarang pokok gitu loh. Akhirnya waktu itu dengan segala dinamika yang sangat rumit, ya kita berdiri sebagai jadilan kreasi baru. Kita mulai memasukkan unsur-unsur baru gitu, walaupun tidak pernah meninggalkan unsur lama. Gitu. Itu akhirnya ya pasti kan ketika kita memutuskan untuk menuju ke sebuah perubahan baru, tentu kan mengalami banyak kendala pro kontranya banyak gitu. Karena terus terang harus saya katakan bahwa perilaku, terutama perilaku Ndadi yang paling kelihatan itu berubah drastis. Berubahnya banyak. Jadi kalau jalan klasik itu, kalau Ndadi itu ya ini Mas, tetap menarinya pakai kuda. Oh ya. Kalau sekarang kan enggak, kreasi baru itu enggak. Udah cuma menari aja tanpa kuda pun. Kalau dulu itu memang, bahkan mungkin kalau yang tua-tua, yang pemain-pemain klasik itu, kalau kudanya dilepas dia ya jatuh beneran. Delosor beneran, nggak bisa dia itu. Dan baru dipakaikan lagi, dia bisa menari lagi ketika Ndadi gitu. Gitu. Kalau misal yang dikatakan Ndadi itu sama aja kalau kesurupan gitu ya? Kesurupan itu tuh emang kesurupan seperti beneran, maksudnya beneran tuh beneran yang kesurupan hantu misal itu, atau itu ada dikatakan cara atau ada tekniknya tentu, ada nggak itu? Apa memang seperti kesurupan kalau kita misal ada kesurupan massal kayak gitu loh? Ya ini berdasarkan pengalaman empiris, artinya ini yang benar-benar saya alami selama bertahun-tahun menggeluti kesenian ini Mas ya. Jadi kalau saya pribadi secara subjektif itu, di sini saya ingin menggolongkan orang Ndadi itu menjadi dua. Jadi sebentar dulu, Ndadi ini apa tahu sebenarnya? Jadi dulu jadilan ini kan sebenarnya ritus doa sebenarnya. Dulu jadi ini cerita ritual, jadi cerita dari para sesepuh yang pernah saya dengar itu, di Jawa itu kan sudah mengenal Tuhan tapi belum kenal agama. Akhirnya ketika mereka ingin memohon sesuatu pada Tuhan yang mereka yakini, mereka menggunakan cara-cara mereka sendiri, dengan ritual mereka sendiri, dengan intuisi dan lain sebagainya yang mereka yakini sendiri. Nah, jadilan itu adalah ritus doa. Kenapa pemain jumlahnya 12? Kenapa ada pentul bejer? Kenapa ada dadak melek? Kenapa ada formasi-formasi yang relatif seragam, jadilan satu dengan yang lain? Nah, sampai ke Ndadi. Ndadi itu adalah seperti tolak ukur gitu. Jika
tarian jadilan itu adalah sebuah ritus doa, seolah-olah keberhasilan doa itu akan terlihat dari berapa jumlah yang dadi. Oh, yang jadi seperti ya? Jadi doa saya jadi. Gitu. Oh, Artinya itu buat alat ini apa ya? ukuran. Gitu. Pertanda. Dari pertanda. Kita ini ya, Iya. Semakin banyak sing dadi, seolah-olah doa mereka didengar oleh Tuhan gitu. Oh. Jadi seperti itu. Karena apa? Itu jadi ukuran karena dulu memang sulit wong dadi itu, Mas. Paling yang dadi satu rombongan 2 orang. Kalau sekarang malah 3 orang. mayoritas ya? Semua ya. Jadi dulu saya kecil itu nonton jadilan klasik itu seperti sebuah pertanyaan betul-betul itu saya ingin kok sing dadi sik endi. Oh Iya, iya. ternyata ketika koyok lumbungan Iya, koyok iya, itu iya. sing dadi mung siji ternyata. Dan itu lebih Auranya apa ya? beda ya. Itu lebih apa namanya? Kepuasannya nonton itu di situ. Jadi ekstasenya di situ itu. Kalau sekarang kan udah di kabeh gitu. Oh iya. Nah, kalau sekarang kan udah di kabeh. Tadi aku ya apa kalian mesti nek jadian oke kayak kan mesti dadi piro. Sedangkan dalam perjalanannya kan sekarang orang sudah tahu agama, tahu caranya berdoa. Oh, iya. Sehingga jadilan ini sudah bukan ritus doa, tapi murni seni pertunjukan. Oh, iya, Kan iya. pergeserannya di situ itu. Sehingga wong dadi itu ya bagian dari pertunjukan, itu atraksi pertunjukan. Kalau sekarang bisa dikatakan kesenian dan atau budaya gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi soal dadi tadi, saya sering sampaikan ke anak-anak saya jadilan sini bahwa menurut pengalaman saya pribadi, jadi kalau bahasa Inggris itu kan hanya punya satu kosakata, dia hanya punyanya trance. Iya. Dalam trance itu kan pengertiannya itu kan ada roh halus yang masuk. Iya. Itu. Sedangkan ini subjektif ya, mungkin nanti dikoreksi banyak Iya. pihak. Jadi kalau menurut saya dadi dan kesurupan itu memang beda gitu. Oh, beda ya. Beda kalau pemahaman saya seperti itu. Kesurupan ini memang kelebon atau kerawan. Iya, Ada roh yang masuk ke badan badan gitu, meminjam raga Iya, ini iya. untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Iya. Itu kesurupan. Kalau dadi ini saya melihatnya lebih ke apa ya namanya, mekanisme ketubuhan, begitu saya membahasakannya. Sekarang begini, jenengan nonton dangdut Iya. dengan ritme, dengan metronom musik yang jenengan secara ketubuhan akan mengangguk-angguk. Responsif gitu. Nah, itu. Nah, itu dangdut. Ya. Jadilan pun sama secara mekanisme seperti itu. Tapi kenapa kok perilakunya beda? Orang seperti sangat percaya bahwa dirinya kesurupan. Salah satu faktornya adalah di situ ada obong-obong menyan, ada baca mantra. Oh, ada faktor pendukung maksudnya. Iya, gitu ya? sehingga orang tersugesti bahwa aku ki ndadi gitu. Tapi itu benar-benar maksudnya gini. Oh, akan ada yang sampai makan apa? Beling. Apa jenis? Beling apa? Ya beli Pecahan kaca atau pecahan gelas itu. bara api. Iya, bara api atau makan ayam mentah. Ayam mentah, Ingkong ya. aku itu, ya. Sama. Oh, jadi aku tuh ingkong. Nanti setelah podcast tadi. Nah, kalau itu tuh kan otomatis kalau makan, setahu saya kita makan kayak gini, maksudnya dengan gelas-gelas kayak gini kan otomatis harusnya berdarah dong. Iya. Kalau setahu aku enggak ya. Maksudnya mereka enggak berdarah, enggak gimana. Iya. Makanya oh, nek bahasane adewe sing ora ngerti. Demi campur. Ya gitu kan otomatis. Wong awam kan. Betul, Dan betul. mau tidak mau kan penggemar jadilan tuh emang banyak dan mayoritas orang awam yang nggak tahu gimana tuh jadilan tuh. Iya, Dadi iki piye to. Iya. Itu wajar sih. Betul. Iya, memang seperti itu. Di beberapa daerah di negara kita yang kaya ini mungkin itu kan memang ada beberapa, mari kita sebut teknik saja ya. Ya. Kalau ilmu itu nanti kesana ya. Ilmu. Ada banyak orang pintar yang bisa menggunakan teknik tertentu sehingga makan barang-barang yang tidak sepatutnya dimakan itu tetap dalam kondisi yang Baik. baik. Ada seperti itu. Kalau ya ini kan tidak berprasangka, gitu. Jadi memang banyak saya dengar seperti itu gitu. Nah, kalau di sini di arena yang saya kenal di sini itu memang
memang tetap ada akibat buruknya, Mas. Misalnya kita makan kaca, Iya. makan bara api misalnya, itu memang berdampak tidak baik gitu Di tubuh kita. di tubuh kita ya. Jadi saya pernah itu. Untuk kesehatan maksudnya. Iya, untuk kesehatan. Saya pernah itu muntah darah itu pernah saya. Oh, memang dalamnya luka. Ya, gitu mungkin ya. ada sesuatu yang terjadi gitu, saya nggak tahu. Pernah saya mengalaminya 2 kali. Nah, justru ini yang harus kita perhatikan bareng-bareng gitu. Jadi memang ini harus kalau bisa ya para seniman, para budayawan, para pengamat jadilan ini duduk bersama kemudian memberikan pencerahan baru, mengedukasi jadilan ini agar tidak sampai seperti itu. Iya, biar tidak terjadi salah kaprah maksudnya gitu ya. Betul. Kemudian ya banyak juga yang kesurupan beneran itu banyak, yang dadi banyak juga. Oh, Dan itu emang ada, Mas? memang ada. Dan itu sah-sah saja. Itu kesurupan benar-benar makhluk halus yang benar-benar Iya. Memang ada memang. Jadi kan harus ada buktinya juga. Pertama buktinya saya bukan hanya 1, 2, 3 kali, sering sekali menemui kondisi di mana wong dadi dalam pengertian kesurupan itu dimintai tolong. Oh iya. Ya, dilalahnya secara koinsiden itu memang solutif. Misalnya ini yang pernah ya, Iya. itu ada orang tak tolong nih, saya merasa pomanku kira bener ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi itu. Kemudian ketika di dekatnya ada pertunjukan jadilan, dia tanya ke pawangnya, kemudian ada komunikasi entah bagaimana, si orang tadi ini salah satu kemudian menunjuk ke satu titik, ternyata di situ dikuburkan Ada sesuatu. benda asing, Oh, iya. tentu yang mungkin sengaja ditanam orang gitu. Iya. Nah, itu artinya kan itu kan mereka benar-benar orang yang tidak saling kenal, Iya. tidak saling memahami permasalahannya apa, tapi itu kelihatan. Iya. Pernah itu saya lihat seperti itu pernah itu. Ya, soalnya ya tidak dipungkiri juga, maksudnya apa ya? Tidak dipungkiri juga. Saya pun dulu melihatnya gini. Wong kesurupan, neng kok manut ya? Biasanya wong kesurupan kan, maksudnya normal kesurupan adi wong awam kesurupan kan, yos dikendalikan susah otomatis ya. Tapi kok manut ya? Kok jadi apa ya? Menjadi sebuah pertunjukan, menjadi sebuah kreasi yang untuk hiburan orang banyak. Ini demi tekan orang. Iya atau itu orang Kalau mereka menari begitu. Iya, maksudnya. Oh, jadi begini. Apa Mas. demi dia joget, makanya gitu. Kalau soal ini saya pernah mendengar dari pawang sesepuh, salah satu sesepuh ini. Iya. Jadi untuk kepentingan ini memang yang diundang itu memang jadi mereka pun ketika membaca mantra ya katakanlah Iya, begitu, ketika di awal pertunjukan itu memang ya cara dene awake dhewe sing ditembung, yang di request untuk datang itu, yang sengaja diundang, Oh iya. itu adalah mereka yang seneng jogetan. Oh gitu. Itu bukan kok apa namanya asal siapapun boleh datang ibarat kata begitu. Tapi yang diundang sing apik-apik, sing seneng jogetan, ngregengke swasana wong hajatan. Oh, katanya iya. seperti itu. Ada unsur itu gitu. Berarti kan bisa cerot apa ya? Seperti halnya nek Jawa ini dipageri. Maksudnya dipageri ya. sing lebu oleh iki Iya. gitu ya Mas ya. Iya. Oh iya. Seperti itu. Itu kalau kita ngobrolin soal dadi kesurupan ini, itu tema yang sangat apa ya, sangat bisa jadi bahan perdebatan. Iya, sebenarnya makanya saya sebagai orang awam atau mungkin mewakili banyak orang, mungkin kita orang awam tuh kalau nggak tahu, jadi kita malah sebenarnya pengen tahu bahwa faktanya itu ya jadilan atau jadilan itu kesurupan atau dadi itu kan itu memang kita bikin untuk sebuah pertunjukan, sebuah kesenian. Kalau sekarang ya, kalau dulu itu kita jadikan itu ritual untuk meminta mungkin sesuatu Sebagai panen mediator. ya seperti apalah.
Lah makanya mungkin saya bertanya itu karena biar nggak salah paham, nggak salah persepsi dari orang-orang banyak kan. Nah aku bilang jujur wedi, jadi jadilannya sudah wedi. Betul. Jadi memang ada aura mistisnya, aura yang serem ya. Oh jadi wiruh barongan ngomongnya wedi ya. Iya. Jadi kalau jika saja statement saya memang benar bahwa kesurupan dan janji itu beda, silahkan nanti jenengan mulai perhatikan dalam satu pertunjukan itu mana yang jenengan anggap dadi, mana yang anggap kesurupan. Itu nggak butuh keahlian khusus saya pikir. Oh itu bisa logis bisa ya. Ya, coba aja nanti perhatikan, coba aja nanti dilihat itu mana sing, kayak auranya saja sudah kelihatan. Oh gitu. Nah jadilan di era sekarang ini akhirnya berdasarkan pengalaman yang cukup lama, saya kemudian berkesimpulan begini sekarang, bahwa saya kembali ke satu falsafah yang cukup kuat. Iya. Jadi sak bejo-bejane wong lali, Ya. sak bejo-bejane wong dadi, sak bejo-bejane wong kesurupan, tetep isih bejo wong eling lan waspada gitu loh. Oh iya. Jadi dadi sak karepmu, kesurupan ya monggo. Ning jika bisa ciptakan satu kondisi di mana dirimu itu aman. Oh iya ya. Sekarang asumsinya begini Mas, ada anak kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, ini sering saya sampaikan ke teman-teman seniman saya sini. Dia meyakini dirinya dadi atau kesurupan, itu sah, Iya. ya kan, itu sah. Tapi saya tetap memohon untuk controlling, self controllingnya Iya, harus ada iya. gitu, karena jika tidak begitu nanti ketika jatuh menghantam tembok, Bahaya Mas. itu terjadi kerusakan tubuh permanen. Iya, iya. Sedangkan di hari depan mereka mungkin punya cita-cita mau daftar tentara Iya, atau iya. polisi, itu akan rugi. Jangan, nggak perlu seperti itu. Mau dadi mau kesurupan beneran silahkan, tapi nek iso ya diupayakanlah bagaimana caranya. Iya, eling adi kesenian. Iya, ini kesenian. Iya. Ini kan lebih ke seni pertunjukan. Kayak gitu. eling adi menghibur orang Iya. gitu ya. Oh iya gitu. Memang yang kita rasakan sekarang memang beda gitu. Dari dulu pertama saya jadel itu beda itu. Cuman ya saya tetap secara pribadi bisa menerima bahwa ya memang alamnya memang sudah Berubah. Eranya Eranya udah bergeser. beda. Memang dari dulu. jadilan ini kan murni seni pertunjukan, disukai banyak orang. Kalau sekarang menurut saya jalan itu benar-benar wah itu hiburan rakyat loh. Iya, betul, Hiburan betul. rakyat beneran. Murah meriah. Murah meriah. Masih rame. Wah, mbok nanggap mesti rame. Kayak pengen blok parkir nanggap kok. Betul. Dan mas pasti rame, pasti menghibur. Iya. Dan itu nggak cuman kalangan tertentu. Kalau dangdut atau kalau musik atau apapun kita ada genre penontonnya ya. Tapi kalau jadlan tuh semua umur ada. Semua segmen tercover di situ. Iya, ada semua dan semua pasti suka. Perorangan, partai politik. Iya. Bisa buat apa ya? Wah, partai positif itu paling oke. Wah, kayak tak tangkep jati langsung punya aku ya. Jadi kan kesenian harus kita lestarikan. Nah, ngomongnya 5 tahun sekali. Nek pasrah Ya, anak kan? Indian orang ngomong. Enggak. Kalau enggak ya kita enggak pernah dikunjungi latihan. Dan itu wajar Mas. Jadi memang ya mau gimana kan memang kondisinya seperti Iya, itu. benar, benar. Tapi yang saya lihat komitmen anak-anak sini mereka ya sangat berkomitmen. Wes pokoknya awake dhewe tetap memang seneng ditonton kan. Iya. Tapi itu kan positif. Iya, iya. Ini kesenian tetap hidup, nah itu tetap nafasnya tetap terjaga, ya sudah itu tetap jalan kita. Oh iya, ada yang pengen tak tanya. Tapi bentar. Saya mau terima kasih dulu. Terima kasih sama Vampire Kingdom ya udah ngasih saya t-shirt, udah ngasih saya topi. Wah. Masih untuk supportnya. Iklan apa? Ngendor. Terima kasih Pak Man. Ya kalau teman-teman mau beli Vampire Kingdom itu t-shirtnya bagus-bagus beneran. Itu ada di IG-nya. Mungkin cek aja di Vampire Kingdom itu ada di IG, mungkin cek aja dan pasti barangnya bagus-bagus. Terus Saya punya Mas.
Punya? Punya. Masih juga punya banyak loh. Oh ya, lanjut lagi Mas. Untuk untuk apa ya? Ini mungkin yang mau tak tanyakan sih dari kemarin pas saya kesini itu ngobrol. Kan ada mungkin seperti jenengan udah sering nemuin ya. Misal jenengan apa ya bahasanya ditangkap atau apa? Iya, iya. Nah, diundang atau ditangkap di suatu daerah atau di suatu kampung atau event itu kan pasti mengundang orang banyak atau pasti otomatis pihak panitia pasti pengen kita undang sekalian itu ada yang nonton banyak. Betul. Nah itu kan pasti ada penonton. Kalau saya lihat kalau pasti ada penonton yang ikut ndadi juga, ikut kesurupan juga. Iya. Itu tuh karena apa? Atau mungkin atau mereka tuh dari kelompok jadilan lain atau memang orang awam mayoritas? Kalau yang mayoritas saya alami itu memang mereka punya kebiasaan berkesenian jadilan. Oh. Gitu. Hanya pernah itu hitungan jari saja. Pernah ada kejadian memang orang awam. Jadi pernah saya ikut, sorry ini saya sebut komunitas jadilan lain. Tronggo Jati Keralas itu kan simbah saya kan asli situ. Oh iya. Pernah ditangkap di Kiaran kalau nggak salah atau mana itu saya lupa. Itu ada bapak-bapak yang pulang dari Ngarit Damen. Itu ngosek-ngosek ya, glosok-glosok ya di pertigaan di perempatan Pasar Barongan itu. Oh iya. Ya, Itu karena dengar suara? Iya, atau? karena dengar suara. Oh. Dan itu orang awam. Itu orang awam? Orang awam itu. Wah, demikian sing mau baca apa kowe Mas? Ayo. Bisa jadi. Iya dong. Bisa jadi. Kan ade ra ngerti kan Orang ono awam. apa ade teratur-teratur nah gitu kan. Pernah juga di sini di Silok sini. Itu juga orang awam. Bapaknya sudah sepuh sekali. Lewat situ wah wes denger Musiknya. musik, tapi musik klasik ya, musik jadilan klasik ya, bukan yang klasik banget. Iya, iya, menurutku yang membius tuh yang klasik ya. Klasik itu membius itu. Iya, klasik itu memang ya gimana ya, mau tidak mau memang lebih magis, sakral gitu ya. Ya lebih kuat aura magisnya. Dan dia memang punya kandungan filosofinya memang. Oh, gitu. Ya. Jadi bukan mengwaton gayeng enggak, itu memang ada lah gitu. Jadi kalau orang dulu itu kan kalau menciptakan sesuatu wabil khusus masalah kesenian itu kan juga ada perhitungan gitu bahwa ini dimasukkan, unsur ini dimasukkan gitu. Memang harus ada apa ya, ini hiasan gitu ya, Iya, ada artinya sesuatu gitu ya. yang ingin mereka sampaikan. Gitu. Dan itu untuk menanganinya gimana Mas? Misal ada penonton yang ikut ndadi atau kesurupan itu menanganinya gimana? Kan beda orang, maksudnya beda kelompok kan otomatis ya. Iya. Itu akan ikut apa ya? Ikut ke dalam atau apa ya namanya? Biarkan di luar dan nanti dan untuk apa ya? Untuk yang menyembuhkannya tuh dari pihak jadilan yang pas tampil itu atau siapa? Wah, ini kalau di daerah Sleman wong ndadi selain anggota paguyuban yang sedang main itu memang tidak boleh dimasukkan. Nah terus Di daerah sini pun seperti itu. Di daerah sini pun seperti itu. Hanya kalau Trukan masih welcome, Ya. masih Trukan masih welcome, Gondosuli masih welcome, Sompok masih welcome, gitu. Nah, sebenarnya ya ini harus jadi apa namanya ya? Ya paling nggak main empati lah. ya, Karena harus kita begini pikirkan loh. maksudnya gitu ya. Iya, gini loh. Misalnya saya lihat jadilan mana, otomatis ya memang ada getaran untuk ke situ. Tapi kan kita kelola sedemikian rupa. Kalau memang nggak tahan banget ya saya memilih pergi kalau Iya, saya. iya. Gitu. Karena begini Mas, orang punya hajatan anggap jadilan itu kan harapannya ya Yang seneng maksudnya gitu. seneng. Ya. Kemudian mau nanggap jadilan itu kan juga melibatkan masyarakat kanan kiri Ya. gitu. Nah, orang luar ndadi di pentasnya orang lain itu kan itu salah satu faktor pemicu keributan
harus diakui sedikit banyak juga begitu. Nah, gitu. itu kalau dari mungkin kalau dia tahu, maksudnya kalau kan penonton kita nggak bisa nyeleksi dong. Kita nggak bisa nyeleksi penonton itu dari mungkin perkumpulan jadilan mana atau orang awam yang benar-benar nggak ikut siapa-siapa, mereka yang cuma seneng. Kita kan bisa nyeleksi itu. Dan kita berharap kita ngadain atau ngundang jadilan tuh kita mengundang sama aja kan kita udah seharusnya siap dong, siap terutama pihak panitia ya, pihak yang punya hajat ya. Kita harus siap dengan keadaan apapun. Betul. Kita harus sudah pikirkan kan sebenarnya. Betul. Nah, misal seperti orang awam dan kalau orang awam berarti nggak tahu dong maksudnya aku ini kan dadi pora kan mereka nggak paham. Lah kalau tahu di sana dan dadi dan sebagainya, apa itu harus dibiarkan. Kalau menurutku sebuah event itu harusnya penanggung jawabnya kan panitia kan. Betul. Dan panitia harus memikirkan itu semua. Kalau nggak etis juga kalau panitia ini nggak boleh ini ya. Betul. Tapi kalau mungkin dari pihak jadilan oke, karena udah ada kesepakatan. Dan sebenarnya itu kan bisa diobrolkan dengan pihak yang main. Kalau ada gini-gini gimana, betul. Kan bisa. Betul, itu betul. Cuman begini Mas, kalau sekarang coba bayangkan jangan misalnya kita lihat jadilan-jadilan Sleman itu satu hari dia menampilkan 4 sampai 5 babak. Iya. Mereka sangat diikat oleh waktu. Iya. Sedangkan wong Jobo nek dumban dadi yo iso akeh tenan. Iya. Itu akan repot mereka. Iya. Jadi bahwa ini adalah kesenian murni seni pertunjukan di era sekarang, kemudian bahwa waktu memang dibatasi ya mau tidak mau opsinya seperti itu. Maka sering sekarang kita ketemu kondisi di mana diumumkan memang di depan itu memang diumumkan bahwa mohon penari jadilan sing kulino dadi tulung orang dadi. Iya. Nek dadi silahkan ditangani teman-temannya sendiri di luar arena. Iya. Seperti itu. Nah, iya itu kan kalau yang penari. Betul. Kalau orang awam menurut saya. Maksudnya, pawang akan tahu. Pawang akan. Dan itu pawang juga akan ditarik airnya untuk disembuhkan gitu ya. Jika pun tidak dimasukkan mungkin akan ada penanganan. Iya, penanganan dari pawang maksudnya dari kru. Iya. Itu yang saya maksud. Itu kan sebuah dari tanggung jawab kita yang melakukan kesenian kan. Tanggung jawab. Kalau sing wong kulino dadi mungkin melu jadilan liya mungkin ya mereka udah tahu resikonya. Iya. Dan mereka udah tahu konsekuensinya kan sebenarnya. Betul. Tapi kalau orang awam benar-benar nggak tahu. Dan kalau ada dari penanganan dari dari pihak jadilan atau pihak panitia itu seharusnya memang harus seperti itu menurut saya. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman seniman jadilan sini, saya berikan penekanan begini. Jadi nek kowe jegur dadi di tempat lain itu kan sebenarnya ada ya tidak bermaksud ngelenek ini. Iya. Jadi misalnya ada persyaratan di sajen itu yang kurang misalnya. Iya. Kemudian membiarkan dirinya dadi nimbrung di situ, ketika ada konsekuensi yang terjadi takutnya kenanya ke kita gitu. Oh iya. Nah, saya tekankan agar kita lebih berhati-hati soal itu gitu. Karena faktanya juga seringkali terjadi seperti itu gitu. Jadi memang wangku nak ternyata gawe sajen misalnya, karena ini urusan seperti itu memang mau tidak mau memang ada. Iya. Ada konsekuensinya juga. Jadi engko ternyata kurang lengkap persyaratannya, kemudian ya kan kowe jegur dadi nang kono, engko balik nang kowe. Satu itu, yang kedua pihak-pihak non dadi nang ngene tangga itu tidak ada jaminan kamu akan diperlakukan dengan baik juga kan gitu. Jadi lebih ke situ kalau saya. Lebih antisipasi diri sendiri maksudnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita berpijak bahwa ini seni kerakyatan, seneng-senengnya wong ukah bareng, ya welcome saja sebenarnya. Cuman angel tenan Mas. Wong ukah sing dua itu memang kadang sulit dikondisikan dan tidak bisa dinikmati juga. Oh iya. Nang jero warna untek-untekan seperti itu. Kan sekarang pakai kalangan kalau sekarang. Kalau dulu kan umbaran. Pakai pagar gitu ya. Pakai pagar kalau sekarang itu disebut kalangan. Kalau dulu kan umbaran. Ya, kalau dulu batasnya cuma penonton itu ya. Penonton itu sendiri karena seni ini adalah masyarakat dan masyarakat adalah seni itu sendiri. Iya. Kalau dulu memang menyatu begitu. Batasnya ya penonton gitu. Itu. Kalau sekarang enggak. Jadi
banyak bentuk-bentuk yang sebenarnya menjauh dari kaidah sesungguhnya kesenian ini diciptakan dulu. Jadi kalau dulu saya waktu jadi Pongjir itu ya nggak ada dibatasi, Mas. Iya, kalau setahu saya dulu memang katanya cuma penonton. Karakternya penonton. Dan plus Tetek Melek itu. Oh iya, yang ngawal. Tetek Melek sama Barongan. Apa ya? Barongan itu Tetek Melek itu. Itu yang untuk menggiring mereka untuk itu karena Tetek Melek ini juga dia kan secara filosofi juga tolak bala juga. Oh iya. Mana Mas itu? Belum, Mas. Ini. Berapa lagu dah? Wah, iki aku mending medhi tenan dong iki. Aku paling Sumpah. Benar. Ini kan Tetek Melek, Mas. Jadi Tetek Melek ini dari yang saya dengar dari para sesepuh itu ini simbol tolak bala. Oh. Jadi gitu. konon laku prihatin paling tinggi bagi orang Jawa itu melek. Oh, filosofinya gitu. Iya, jadi tetek melek itu kan duduk. Melek itu ya melek gitu. Nongkrong melek. Ngeroyom melek. Tapi ya makanya matanya selalu besar begini. Dan lidahnya selalu keluar seperti ini. Kalau lidah keluar kan nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi laku prihatin kalau melek ya jangan ngegosip, Mas. Oh iya. Neng saiki yo ngono tadi model kok. Seperti itu. Nah, diomongan ada podcast. Nah, itu. Jadi ini tolak bala. Jadi dulu Tetek Melek ini selalu di luar formasi tarian para penari jadilan. Karena dia pager. Iya, cuman muterin di pinggir-pinggir ya. Iya, ya. Saya ngalami ngemprak itu. Ngemprak itu kalau ada orang sunatan dibikinkan arak-arakan, jadi dia dinaikkan ke kuda beneran, ya. Kemudian jadilan itu ngetut ke mburine. Kan seperti itu. Saya masih ngalami dulu beberapa kali bahkan. Si Tetek Melek ini ada di paling depan sana, paling belakang sana, kemudian di samping-sampingnya. Ngawal, menjauhkan bala dalam pemahaman menjauhkan resiko jika terjadi sesuatu. Misalnya ngaman ke ngono kenengan ya di pinggir ke. Ya mageri gitu. Security betul security ya. Dan dia selalu seperti ini bentuknya. Karung goni itu. Terus kemudian secara keseluruhan ya pakai kelondong sapi ya kan. Labumu ya. Nah seperti itu Tetek Melek seperti itu. Wah tenang aku gila tenang jangan. Oh, muka sabang tuh ya. Saya bawa kaos pelangi karo ya. Jadi Tetek Melek ini ada di daerah Jawa Timur itu mana? Madiun apa mana gitu. Dia seperti ini juga. Cuman itu loh Mas. Batang apa namanya? Apa namanya kalau pohon kelapa ini? Kelapa. Tulangnya daun yang panjang itu apa? Bongkok. Ya. Nah, bongkok yang kering, yang pangkalnya, ya. Nah itu dipotong, bentuknya kan begini. Ya. Nah terus dilukis Tetek Melek ini. Kalau dulu itu di Jawa Timur. Sampai sekarang ada atau? Ada. Jadi waktu itu di salah satu kabupaten Jawa Timur, ketika COVID itu loh. Iya. Dia membuat Tetek Melek ini dari bongkok itu. Apa itu? Ditempelnya di cagak-cagak kantor kabupaten kalau nggak salah waktu itu. Ada itu. Itu untuk harapan untuk tolak balanya itu. Oh, pas COVID. Iya, karena memang ya ini memang tolak bala gitu. Dan biasanya jumlahnya 4. Kalau pentul gejer ini ya sepasang. Ini yang maksudnya membimbing ya, kayak setahu saya. Iya, dia sebutannya botoh. Oh. Botoh itu kalau pas tarian ya dia jalan paling depan. Ya membimbing lah, memandu. Pasukan kalau botoh itu kalau ini ikut rombongan yang sana, pentulnya yang warna putih itu rombongan sana. Nanti kalau ada adegan perang kalah-kalahan, mereka saling memberikan support untuk regunya masing-masing lah seperti kira-kira seperti itu. Senengnya girang. Nah, itu. Tapi ini pun juga dipahami cukup baik secara filosofi bahwa dia simbol siang dan malam. Iya kan ada putih ada hitam. Iya ada hitam. Ada juga di beberapa tempat itu meyakini ini laki-laki dan perempuan. Pentul itu ya, sing mentul itu ya laki-laki, sing jeber, sing jeber atau bejer itu ya perempuan gitu. Wah ini piye iki? Just Mas. Kira-kira seperti itu. Ada juga beberapa versi seperti itu.
Ini kan bancak doyok, ada yang nyebutnya seperti itu, pentul tembem, pentul bejer. Nah, dia kalau dulu ya tugasnya selain itu juga nembang dia, nembang mocopat. Oh. Mocopat. Jadi nggak boleh jadilan tradisional. Sebenarnya waktu itu, kalau sekarang orang saya nggak paham karena nggak tahu atau bagaimana atau bisanya seperti itu. Jadi sekarang nyanyi campur sari buat pentul bejer nanya, ndak pundi mbak, ya itu. Padahal kalau dulu ya kalau nggak dandang gulo, Oh, iya, iya. semut ireng Iya, misalnya iya. itu. Kemudian ada yang sekali saya pernah mendengar ya pangkur, Mas Kumambang juga seperti itu. Kan seperti itu kan menurut saya itu kan doa kan. Iya iya. Kita berdoa kan sebenarnya. Iya. Kalau dulu kan itu doa kita apa ya? Doa yang dilakukan. Jadi doa orang Jawa Iya. kalau saya gitu ya. Iya. Jadi gini, kembali lagi soal yang ritus doa tadi. Jadi dulu kan jadlan ini konon yang bikin itu para petani. Para petani, terus kemudian mereka mendirikan sebuah ritus atau seremonial untuk berdoa memohon petunjuk sesok ini lihat bercocok tanam seperti apa, apakah kita akan menanam padi atau menanam apa. Itu mereka bikin ritus doa dari beberapa variabel-variabel itu menurut pemahaman mereka waktu itu, karena belum mengenal agama kan. Kenapa penari ada 12? Karena itu adalah representasi 12 bulan. Iya. Bulan dan matahari ini juga representasi alam. Iya, iya. Kan. Nah, juga tertuang di tarian, kan ada telisipan, ada iring-iringan, ada lumbungan. Itu kan harapannya lumbung padi mereka, lumbung pangan mereka jangan kosong gitu. Terus ada prosesi dadi. Iya, iya. Nah itu, kemudian biasanya setelah itu misalnya awan jadil, siangnya jadil, malamnya akan ada petunjuk secara kebintangan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi mereka memang menggunakan piranti ini untuk tujuan itu. Ya emang ada tujuan untuk ya apa berdoa tadi Iya, kita berdoa. memohon kan. Betul. Itu kalau sekarang kan enggak. Oh karena ya itu kesenian, menurut saya kesenian. Murni seni Iya, pertunjukan kalau sekarang. Kalau dulu emang udah menjadi kita ritual untuk meminta kepada yang sehingga urip pasarannya gitu kan. Betul, betul. Ya bagus sih menurut saya. Jadi sebenarnya seperti apa tuh yang berbau budaya atau seni terdahulu itu menurut saya itu mengandung makna Iya, banyak mereka makna ya Mas, iya, makna iya. kehidupan. Punya kedalaman makna yang Ya, jadi tergantung kita. Kalau kita senang jadilan, sebenarnya kita wajib untuk mengetahui jadilan itu apa, asal usulnya gimana. Sebenarnya gitu. Jadi biar nggak salah kaprah. betul. Biar nggak salah kaprah. Jadi seperti wayang pun sama, wayang juga dengan ada gunungan dan sebagainya itu kan ada artinya. Nggak cuman kita cuman apa. Itu bukan asal-asalan. Iya, bukan asal-asalan. Jadilan pun sama, ada ritualnya. Kalau semua itu kalau berbau budaya dan kesenian budaya itu pasti ada makna Iya, yang betul. tentang kehidupan mayoritas. Betul, ya. betul seperti itu. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin kalau di sini kan banyak banget ya jadilan di Imogiri Mas ya. Betul. Mungkin di atas 10 ya ada ya. Lebih Ya di atas 10 mungkin 20-an. 20-an ada Pak. 20-an. Itu tuh kalian tuh saling berkomunikasi atau enggak sih? Maksudnya komunikasi dengan baik atau kalian kalau bersaingan itu pasti dong. Untuk bersaing itu pasti karena bersaing dalam hal kreativitas, Betul. bersaing dalam pertunjukan tuh itu wajar dan itu sehat menurut saya. Nah, itu ada kalian tuh berkomunikasi enggak dan apa ada pro kontra enggak? Kalau berkomunikasi satu dengan yang lain tidak Cuman saling tahu gitu. saling tahu iya. Saling tahu iya. Dan- Oh, ini pemain ini pemain. Dan yang jelas saling menghormati ya pasti. Saling Satu menghormati. Imogiri maksudnya gitu. Ya. Kemudian kalau bicara persaingan, kalau kreasi dengan kreasi itu ya persaingan. Ya pasti itu Kalau pasti. kreasi dengan jadilan tradisional, jadilan kreasi baru dengan
jadilan tradisional itu enggak apple to apple itu saingannya. Oh enggak toh? Enggak, itu memang dua hal yang berbeda menurut saya itu. Kalau jadilan tradisional dengan jadilan tradisional sesama enggak ada persaingan Kalau karena itu sama. karena sama. Sama emang ada pakemnya kan? Karena Ada mereka pakem. mengikuti pakem. Kalau mungkin yang bersaing itu yang kreasi ya kan? Iya. Yang kreasi itu pasti dari tari atau Kalau jadilan tradisional ya bentuknya ya relatif sama. Oh, iya, iya. Apa-apanya sama. Bahkan formasinya sama. Mungkin sedikit yang membedakan itu ada yang lompong kali, ada yang enggak. Lompong kayak Nah, lompong kali ini jenis tabuhan. Jadi kalau jadilan tradisional biasa hanya pung, pung, jir, pung, pung, jir. Jadi pungnya 2 kali, jirnya 1 kali. Oh gitu. Kalau lompong kali ini pungnya 4 kali, jirnya 1 kali. Sedulur papat, 5 pancer kan gitu. Oh, artinya toh. Sangat filosofis. Oh, artinya toh. Iya, sedulur papat, 5 pancer gitu. Jadi itu iringan lompong kali ini biasa digunakan ketika sudah jadi. Kalau tarian biasanya belum, tetap biasa, tetap pung 2 kali, jirnya 1 kali. Hanya ketika nanti wis dadi setelah koyok Iya, utawa iya, iya. itu baru lompong kali. Sorry. Baru lompong kali. Kira-kira ya pung, tampung, 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 jir, pung, dung, 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 gitu. Nah, lompong kali ini dia ini pernah jadi bahan diskusi juga sama teman-teman kok soal lompong kali ya. Nah, kemudian kita karena keterbatasan sumber, Iya. sebenarnya maknanya apa sih lompong kali itu, kemudian kita nggerayang sebenarnya pemahamannya seperti apa. Jadi yang namanya pohon lompong jangan tahu ya. Iya tahu. Lompong itu kan kalau sama air kan nggak mau. Nah, iya. Nah, jadi itu Seperti kita minyak gitu ya? kita pahami itu sebagai bahwa kesenian ini adalah tameng gitu. Jadi tidak mudah dia membendung pengaruh dari luar untuk masuk ke sana. Kan lompong kan seperti itu. Iya, iya. Jadi ini seperti benteng gitu. Nah, lompong keli itu kan hanyut. Ya. Sifatnya si lompong ini dia ketika hanyut di arus deras ya tetap tenang, manggut-manggut. Di arus yang tenang juga sangat tenang gitu. Jadi dia ingin menyampaikan bahwa kita punya kepribadian yang tidak gampang kena masuk Ya, pengaruh dimasuki dari pengaruh luar dan maksudnya. kita selalu bersikap tenang Ya. gitu. Jadi lompong kelinya jadilan-jadilan di wilayah Bantul Selatan ini juga saya pikir itu yang coba dibangun pemahaman filosofinya. Dan itu ternyata setara dengan jadilan di Jawa Timur. Karena kan ada senterewe. Sente itu kan lompong juga Ya, gitu. Jadi mungkin itu yang ingin dibangun di situ, dan harus saya akui bahwa iringan lompong kali ini memang magisnya luar biasa. Jadi lebih mudah menahan diri untuk tidak dadi itu ketika nonton jadilan kreasi baru. Iya, maka kalau jadilan yang klasik itu mendengarkan iringannya, Iya. mendengarkan musiknya itu seperti membius. Iya, hanyut Iya, hanyut. Kita sugesti kita kan ngefly. iya semakin menjadi. Nah, Betul. Memang begitu. Ya itulah hebatnya. Ya, penciptaan hasil cipta rasa karsa kan dulu, kalau Iya. sekarang tinggal rusaknya, Mas. Apa-apa kan begitu sekarang gitu. Aduh, sorry. aku tanya Mas, mumpung ketemu. Monggo. Kan Mas Mujari kan di grup jadilannya kan juga apa ya, istilahnya menggabungkan kreasi baru. Aku nonton di YouTube sih. Jadi ada kreasi barunya, tapi ada kalanya itu lagunya tuh jadilan klasik gitu. Betul. Nah, itu tuh perpaduannya atau kayak menjaga filosofisnya ada di dalam jadilan klasik itu seperti apa gitu, dan gimana kesulitannya sih kayak Ya, mengkombinasikan menjaga. kedua itu gitu. Ya. Ya, ini yang unik di ya menurut saya di jadilan sini. Iya, betul. Nah, Jadi memang klasik ini kan dia diikat oleh kaidah-kaidah ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan di awal bahwa nek jadilan wong jir ya kowe nembang maca pat. Enggak boleh, enggak, maksudnya kalau sampai keluar dari situ Itu boleh tapi secara rasa nggak bisa diterima gitu. Neng rasa tetap ra kepenak itu. Entah bagaimana dulu-dulunya menciptakannya kok bisa seperti itu. Tapi memang walaupun jenengan nembang tembang Jawa
yang selain mocopat itu tetap ra ketompo di wilayah rasa. Secara estetika kesenian pun saya nggak bisa menerima gitu. Jadi memang nek pas pongjir ya tetap nembang mocopat gitu. Sedangkan kalau kreasi baru kan lebih bebas karena dengan saron kan, jadi relatif memberikan kebebasan untuk menyanyikan apa saja. Mau nyanyi bojo loro bisa, mengikuti tren gitu ya. Yang sedang tren bisa, tali kotang bisa, pokoknya sing edan-edan bisa. Gitu. Tapi ketika di klasik enggak. Kesulitannya itu sinden-sinden sekarang atau penyanyi-penyanyi sekarang ya tidak banyak yang bisa melantunkan tembang-tembang mocopat. Itu sulitnya di situ itu. Kalau nyanyinya bagus nyanyi bagus. Kalau nembang mocopat, wah banyak yang kesulitan. Memang sulit ini. Itu. Satu itu, yang kedua memang sekarang banyak jadilan yang kembali mengangkat unsur-unsur keklasikan gitu. Jadi di sela-sela tarian kreasi baru misalnya ada sentakan kendang yang membawa ke iringan cara klasik. Tiba-tiba dilang tak dendang tak dentung dingpung pung jirpung gitu. Ada usaha-usaha untuk ke situ gitu. Nah, kalau di Kuda Rumpoko ini juga sudah mulai ke situ. Jadi kita menyebutnya, kalau sekarang saya sudah tidak percaya diri lagi mengatakan ini kreasi baru. Ini klasik garap sekarang. Seperti contoh nih kuda ini. Jadi kan kalau jadilan klasik itu dia pada umumnya itu hanya ada 4 warna secara atribut itu, hanya kuning, merah, hitam dan putih. Nah, jaran pun sekarang sudah nggak ada warna selain itu sudah nggak ada. Jadi kalau benar-benar klasik lagi itu akan membosankan. Sejauh yang kita rasakan saat ini gitu. Entah mungkin nanti juga balik klasik nggak tahu kan gitu. Tapi kita mencoba memasukkan kaidah-kaidah dalam bentuk-bentuk yang baru yang tetap bisa diterima gitu loh. Karena melalui seni budaya itu kan kadang juga nggak cukup, ya kudu nguripi barang. Ya dalam arti kita harus apa ya? Kesimpulannya kita harus tetap menjaga pakem. Tapi kita harus memikirkan era. Ya kan? Era-era sekarang tuh gimana? Harus biar menurut saya yang nggak suka itu akhirnya suka karena dengan kreasi dan sebagainya. Bicara pakem ini juga sulit Mas. Bicara pakem ini sulit. Tuh barang kata. Jauh juga, jangan kali orang. Itu loh, sulit juga pakem ini. Kita nggak punya bahkan saya bisa katakan kita jadilan ini kalau di Jogja ini kehilangan identitas. Emang kalau identitasnya di Jogja itu apa? Pakemnya dulu apa? Ya kalau jadilan khususnya di Bandung Selatan ini kan ya penari 12, pakai bulu-bulu, pakai kacamata, pakai sulak dengan sapu tangan, ya kan, pakai rompi hitam, sampurnya juga kuning dan merah. Itu pakemnya ya? Itu pakem namanya seperti itu. Jadilan versi pertama yang saya kenali seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada keseragaman seperti itu. Ini harus saya bandingkan, sering saya katakan ke teman-teman sini. Sing jenenge pakem iki apa Ponorogo kae lho. Itu patut dicontoh itu. Konsisten gitu ya. Sing jenenge Ponorogo ya ngono kae. Ada Singobarong, ada Pujangganong, ada Klono Sewandono, ada Jatil. Iringannya pun nggak ada tambahan drum, nggak ada tambahan apa-apa. Dari dulu sampai sekarang di semua daerah sama bentuknya. Seperti itu terus ya itu. Seperti itu. Jadi identitas Ponorogo apa ya itu? Bisa kita lihat. Kalau kita ditanya misalnya, identitas jadilan Jogja mana? Mana jenengan? Beda-beda semua. Beda-beda semua. Tapi kalau menurut yang awal ya seperti yang Mas Mujali tadi bilang, yang pakai kacamata yang sulak itu menurut saya yang setahunnya dulu seperti itu. Persoalannya kemudian tidak semua komunitas jadilan itu bisa bertahan dengan model pertunjukan seperti itu. Seperti yang ingin saya katakan barusan, ngeleluri ya nguripi. Lah bagaimana bisa hidup ketika dia tidak disukai?
Kalau tidak disukai kan nggak ditanggap. Kalau tidak ditanggap, otomatis kesenian itu kan akan lama-lama tidak ada. Akan Itu. hilang. Latihan terus sudah ditanggap, Nah. itu. Pegel. Kan begitu. Kebutuhan pasar. Iya kan, Nah. ya apa ya, kita tuh ngeluri tapi tetap harus mikirnya marketing juga kan. Ya, makanya jika tidak bisa ke bentuk aslinya, ya ada Menyerupai. kaidah yang Ya. kita pegang dalam bentuk baru yang lebih bisa diterima masyarakat, gitu loh. Seperti itu. Jadi sekarang kalau Trukan ini memang Kuda Rumpoko ini memang sekarang semakin kuat komitmennya ke arah situ. Misalnya sekarang kalau kita cari kostum, pakai kostum ya kalau nggak warna kuning, ya hitam, ya merah. Agar tidak meninggalkan Secara masih gitu ya. kaidah-kaidah Ya, ini gitu loh. Biru kemudian itu jarang kita. Jarang. Nantilah kita pakai biru lah. Selama ini belum pernah kita pakai seperti itu. Aku malah belum, aku pernah lihat jadilan Kuda Rumpoko ini malah dulu. Kalau sekarang udah malah nggak pernah, hampir nggak pernah lihat. Karena mungkin kalau adik saya ya, adik saya kesini ikut. Tapi kalau saya benar-benar ya nggak pernah menyaksikan. Mungkin kapan-kapan lah. Nah, nanti tanggal 30 kita main di Dam Tegal. Iya, kata bahwa tadi. Iya. Besok ono tanggapan kono. Iya. Itu kita nanti khususnya yang babak kedua nanti bisa lihat bagaimana wujud nyata komitmen kami seperti apa sih gitu. Itu akan kelihatan. Ya, insya Allah merapat ya. Seru. Insya Allah merapat. Karena saya suka sih, maksudnya saya suka dengan nguri-nguri budaya itu saya senang. Karena tidak gengsi, tidak gengsinya kan kita tuh sekarang kan berperang dengan era kan, berperang yang dengan era menurut saya era dari barat, era dari luar negara kita itu kan kita sangat berperang. Nah, menjaganya ya dari budaya-budaya kayak gini, jadilah dari kesenian itu kita untuk menjaganya di situ. Dan saya malah takutnya kan makin lama makin wong melu jadilan ki ndak izin jahanom saya kan kita tahu sendiri masalah saiki. Nah, makanya saya kesini itu lihat teman-teman yang ikut di jadilan Kuda Rumpoko ini mereka sangat muda. Iya. Saya apresiasi saya. Iya. Jadi dan salah satunya saya senangnya lagi itu mereka bangga. Iya, memang ya. Memang Itu saya sangat betul. apresiasi. Betul. Jadi kalau kita itu komitmen kita Kuda Rumpoko yang tidak bermaksud elitis juga, cuman nek iso pemain dari kampung ini ya tetap orang sini dulu. Kalau nggak bisa ya baru kita ajak teman-teman ya, kita Yang undang dari teman-teman dari luar untuk meramaikan gitu. Jadi kalau saya tuh prinsipnya kudu wangun banget kan ini kan seni kerakyatan gitu. Orang wangun banget enggak masalah, yang penting ada itikat untuk ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian ini gitu. Lah kalau kita nyari yang narinya bagus ya bagaimana? Ya kan kita semua apalagi di kampung ya, di kampung kan nggak semua penari, nggak semua sekolah ya. di situ. Ya itu intinya seni kerakyatan itu ya itu. Ya. Jadi jadilan itu kesenian ini sudah disetting oleh orang dulu yang membuat pertama kali, saya bisa katakan begitu, menjadi sebuah kesenian yang bisa ditarikan oleh siapa saja karena seni kerakyatan. Rakyat itu tidak harus penari kan. Oh iya. Kuli bangunan, petani, tukang. Banyak macamnya. Banyak macamnya. Tanpa latihan yang terlalu sulit, mereka bisa langsung ikut menari karena memang ya gampang saja sebenarnya secara ragam gerak gampang saja diikuti itu. Agar ini bisa menjadi kesenian miliknya rakyat gitu loh. Sebenarnya dari hal kecil aja kalau menurut saya menilainya loh. Mereka suka, mereka tuh menikmati atau sampai memburu saya ada di mana-mana itu saya udah apresiasi. Iya. Kalian mencintai budaya untuk melestarikannya kan. Betul. Karena saya musuh yo handphone, musuh lagi era-era yang kita ya mau tidak mau harus kita mengikuti. Iya. Harus kita ora akhirnya ngerti apa kan gitu kan. Nah, kalau di sini ini malah saya
maksud saya kami teman-teman itu mengoptimalkan aspek itu, Mas. Jadi sekarang kepengurusan muda semua. Oh itu Nah, ya. di sini ada divisi marketing, ada divisi multimedia. Ya. Itu kegiatan kita latihan ya kita dokumentasikan, kita munculkan di channel YouTube kami. Ya. Gitu. Jadi kita mulai tanamkan bahwa ini kesenian benar-benar kesenian, ajang kreativitas, bukan melulu perdemitan dan lain sebagainya. Ya. Tidak seperti itu sekarang. Cuman tetap saja gitu, tetap saja saya tetap menghadapi kendala. Ya beberapa orang tua tidak mengizinkan anaknya menari, ya itu tetap kita anggap wajar, itu tantangan yang harus kita pecahkan gitu. Tetap orang banyak bicara bahwa orang sama-sama sepakat, saya pikir bahwa kesenian budaya harus dilestarikan, tapi nyun pamun anak jenengan kalau jak gabung jadilan gini, nari jadilan, bahkan saya misalnya nari jadilan bukan jadil gitu, tetap nggak boleh. Itu loh, itu sebuah persoalan dan kita tetap berusaha berjalan di situ gitu. Ya kita hidup di masyarakat yang berbagai macam pemikiran. Iya, seperti itu. Ya harus, yang penting itu sebenarnya harus saling menghargai aja. Menghargai, saling menghargai, saling support, gitu pentingnya di situ. Jenengan ikut menari jadilan mau? Aku kira iso. Mesti aku bayangke nari ki wagu. Aku menghargai. Jadi Biasanya yang wagu-wagu itu yang paling jadi pusat perhatian penonton itu yang wagu-wagu. aku paling embuh sih aku. Joget ya aku urung marwah. Aku joget apa-apa embuh sih. Saya dulu saya berangkatnya tidak suka. Saya bilang, ini mau kesenian apa ini? Lelaki gede-gede begini nonton apa naik kuda-kudaan, itu saya pikir itu konyol dulu. Nah ya kalau itu kalau saya tuh suka. Jadi malah gitu. Melihat itu tuh iki angel loh. Gitu Iya, iki angel. Jadi ada apresiasi khusus untuk kalian yang berkecimpung situ. Ora kabeh wong ki gelem loh, ora kabeh wong ki iso loh, gitu loh. Iya. Mikirnya. Nah, kalau dulu bener-bener bapak-bapak semua dulu. Oh iya kalau dulu Bapak-bapak semua dan sangat semangatnya itu wah, luar biasa. Nah makanya sekarang saya biasakan yang muda-muda saya sudah langsung ketel ngene iki Mas. Ini yang muda-muda aja. Ngeles ya. Wis tahun jenengan nek wegah wis ora apa-apa. Aku mesti aku isin karo aku juga dhewe. Oh, iya. Ora jadilan, nek jadilan ki malah nek iso aku bangga. Aku juga dandut isin kok aku. Iya. Iya memang bukan genrenya sih kalau. Betul. Kudu nari, kudu bidangku kok. Tapi diskusi malam ini juga itu kontribusi juga untuk jadilan itu. Nanti kan banyak yang mudah-mudahan banyak yang menyimak kemudian memberikan apa namanya feedback gitu, jadi kita bisa. Ya kalau saya dengan bertujuan dengan apa ya? Mereka ini salah satu superstar di Imogiri menurut saya. Mereka salah satu penggiat kesenian di Imogiri dan mereka ya sampai sekarang juga menjaga itu kan, menjaga kesenian, kelestarian kesenian di Imogiri kan. Itu yang patut kita apresiasi, patut kita banggakan menurut saya. Iki lho ono asli Imogiri yang sampai sekarang menjaga macam gitu loh. Iya. Kita juga kalau sekarang mulai ada perkembangan secara pemikiran kalau dari dalam Kuda Rumpoko ini sudah mulai apa ya? Bahwa mereka punya rasa memiliki terhadap jadilan. Bukan kelompok mananya loh ya. Sekarang kan kita sama-sama sepakat dari Kuda Rumpoko ini pokoknya jadilan ngendi wae itu milik kita. Bagian dari kita gitu. Bagian dari kita. Ayo kita support gitu. Jadi sekarang teman-teman jadilan Kuda Rumpoko kalau ada yang pentas ya kita ke sana, kita datengin khususnya Sidoarjo. Ya sak melu kontribusi sak isone dandani nenggone tapeh ya kita lakukan itu gitu. Tapi jangan nimbrung dadi gitu. Oh ya harus jaga gitu. Ya, itu enggak nanti malah merusak suasana, takutnya kan begitu. Ya. Walaupun ya tidak apa-apa juga kalau di Sidoarjo ini enggak apa-apa gitu. Kalau Sidoarjo saya mengaku saya sangat ngefans sebenarnya kalau sama daerah Sidoarjo ini yang
keseniannya, budayanya itu sangat kuat. Sebenarnya kalau kita ini kan ya bagi masyarakat luas kan kita dianggap kreasi baru. Jadi ya ada pro kontra juga sebenarnya, cuman Ya pastilah. itu wajar juga. Sekarang kita mikirnya enak saja bahwa mau bentuknya seperti apa itu menjadi khasanah yang memperkaya Sriharjo. Iya, Gitu. benar. Jadi wah, ya kreasi baru seliar apapun yaitu khasanah itu. Ya menurut saya kalau maaf ya mungkin di sebuah wilayah atau di satu wilayah itu ada ada beberapa perkumpulan yang sama, maksudnya jadilan ada mungkin ada 10 jadilan, ada 10 grup jadilan. Itu kalau beda-beda menurut saya malah bagus. Karena saling mengisi loh. Saling mengisi, jadi misal orang luar dari Sriharjo atau orang luar dari kecamatan atau daerah lain tuh mikirnya kono pun dia apa-apa ya, komplit ya. Kan saling melengkapi tuh sebenarnya. Tapi yang selalu saya kalau pengen diingatkan kan saling support, saling menghargai. Betul. Jadi ibaratnya kita beli gado-gado ya kan. Kita sampai rumah kita buka kok isinya ndok kabeh kan enggak asik. Bener kan? Gado-gado. Sambal kacang terus gitu. Nah makanya. Tokowan terus Mas Udut gitu. Isinya macam-macam main gado-gado. Nah, makanya memang harus seperti itu. Betul Mas. Pasar coba bakul anu tok. Kobis kabeh. Nah. Wah, itu nanti aromanya sedap. Nah, sing tuku yo entek ya suwe. Iya. Pasar sapi main sapi tok. Yo memang harus ada yang lain di situ Iya, yang betul. kita sajikan. Begitu. Saling menjaga, saling menghargai. Itu yang paling penting. Saya sendiri pun juga senang melihat perkembangan jadilan kesenian ini masih ada gitu. Masih eksis gitu ya? Iya, masih eksis. Yang baik yang tradisi maupun yang kreasi sekarang kan macam-macam sekarang. Itu kita tetap senang itu. Saya nonton jadilan kreasi senang gitu. Yang tradisi juga cukup seneng gitu, karena ya unik juga itu seperti recalling memori kalau Iya. wah aku biar jadi ini gitu. Asik ternyata gitu. Cuman ya itu tadi kalau nonton jadilan tradisi itu ya wah karena magisnya kuat Iya benar. harus menahan sedemikian rupa ya. Kan seperti musik juga kan. Musik kan banyak genre. Coba narut kabeh. Coba pop kabeh. Iya, Coba rock kabeh. Nah, kan ono rock, ono pop, ono dangdut, tepaan kan itu langsung gawe dinamika sing apik menurutku gitu kan. Seperti jadilan sini kreasi baru, engko sana klasik, sana gimana kan itu. Ya ini kekayaan negara kita, kekayaan daerah kita. Betul gitu. Sekarang ini juga ini akhir-akhir ini juga mulai hidup lagi beberapa komunitas yang lama tidak aktif itu mulai saya simak kemarin jadilan Lemadu mulai diinisiasi untuk hidup kembali. Oh, ada dulu sana ya? Dulu ada, sekarang mulai dilatih kembali. Sompok jelas, kemudian yang terakhir kemarin Mojoworo sama Butuh. Oh, Butuh tempatnya Pak Made ya? Iya betul. Itu mulai ada geliat lagi dan itu bagus. Tapi beneran ya, ketika kemarin kita bisa acara apa ya? Habis acara apa, terus kita berkumpul di gazebonya es teh hangat itu tempatnya Pak Made di Butuh itu kan sebelah lapangan poli itu. Itu di situ pada latihan jadilan juga. Betul. Jadilan itu kalau sana klasik ya? Klasik ya. Ngurungoke bendi iki mengot aku. Jadi memang beda. Ya apa ya, kalau jadilan dimugirikan banyak yang bukannya mati tapi mati suri kan mati banyak suri. ya Mas. Misal di tempat saya aja di Keluaran Karangtalun itu juga mati suri. Itu apa jenenge apa nih? Mas jenenge? Reok. Ya. Apa Barong Gandrung. Barong Gandrung. Aku lali. Pagu aja nih. Saya ikut itu. Dulu pertama Barong Gandrung itu berdiri saya ikut menari di situ itu. Ada satu teman dari sini juga. Gitu. Dan sekarang mati suri. Maksudnya emang Sementara vakum ya sebenarnya pengen dihidupkan kembali. Memang untuk menjaga kontinuitas kegiatan kesenian memang butuh energi yang luar biasa. Ya. Butuh energi yang luar biasa, Mas.
biasa sekali kalau Jadilan ini juga gak ngopo, teknik fisik latihan, ya. Dan Biasa itu. menjaga pro kontranya pasti banyak. Ya, ya, betul. Ini tantangan. Dari waktu-waktu saya mulai 98 itu sampai sekarang ini wis 23 tahun. Masih menemui situasi yang mirip-mirip lah. Seperti itu. Bedanya dulu itu kan klasik ya aman-aman aja, karena kalau dulu ketika itu Jadilan klasik ini diterima oleh semua kalangan di masyarakat. Menuju ke kreasi baru itu juga banyak masalah gitu. Iya. Tapi pada akhirnya juga masyarakat memang mungkin wis tekan zamane ada gingsir mubah musik di kesenian ini memang harus terjadi. Mungkin pemikirannya kemudian seperti itu sehingga ya kita disupport sama masyarakat. Gitu. Ya kan ada pro ada kontra. Betul. Jadi memang pasti ada seperti itu, ada yang nggak suka, ada yang suka. Itu wajar. Dari diri kita pribadi aja jangan kita memikirkan pasti oke yang seneng aku orang, tapi mikir oke sing seneng karo aku. men dhewe sinau men dadi apik, bukane dhewe sengit loh. Iya. Tapi biar jadi baik untuk koreksi diri kita sendiri. Apa yang salah sama aku gitu kan. Kalau mendirikan gampang. Menjaga itu. Ya, misalnya sekarang nih habis ini kita bikin Jadilan Purwonggo Gondrong misalnya, karena kita sama-sama gondrong. Bisa nanti Mas, kita bikin bisa, tapi bisa bertahan setahun 2 tahun terus piye ya itu nanti. Neng kita jadi buta akhirnya. Dan apa? Ya nanti kita buta wong loro buta kabeh. Ya tapi apa ya? Kalau menurut saya apa yang ada saya pengen itu dijaga. Kalau yang belum ada mungkin bisa dipikirkan. Iya. Soalnya menjaga aja susah. Kalau mengadakan mudah, Gampang kalau. mudah banget mengadakan apa-apa tuh mudah. Jogone angel. Ya selalu seperti itu Mas, selalu seperti itu. Ya bahwa dulu ada sekian yang aktif, sekarang jumlahnya sekian, itu juga sudah bukti sahih bahwa memang angelenan mempertahankan itu ya sulit itu. Saya tahu di Imogiri banyak grup Jadilan tuh waktu kesini kemarin. Menurut soalnya apa ya? Di Imogiri kan banyak yang vakum grup Jadilan tuh. Dan saya kesini kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Mujari dan teman-teman Jadilan sini tuh, mereka bilang maksudnya Imogiri itu kuat banget. Contohnya di Kelurahan Sriharjo aja ada 10 grup. Itu cuma satu kelurahan dan masih ada banyak yang lain di kelurahan yang lain. Nah, saya malah mungkin berharap ayo kita jaga bareng-bareng dan kita saling support satu sama lain. Sebenarnya menarik juga, misalnya ada beberapa teman yang ora tahu-tahu jadil misalnya. Iya. Datang ke sini terus Mas Bu tak jadil gitu. Saya ingin tahu pengalamannya gitu. Kita nggak apa-apa, ayo. Gitu. Monggo, siapa? Aku lupa. Ayo siapa? Monggo, ayo kita. Wong ini bahkan kalau misalnya benar-benar ada keinginan ke situ, yuk kita kemana? Di Imogiri kita cari satu spot di sana, kemudian ya kita latihan bareng saja misalnya untuk memberikan pengalaman bahwa ini kesenian gitu. Iya. Itu nggak apa-apa, kita terbuka. Sebenarnya teman-teman sudah menggagas itu, kita sudah menggagas itu. Jadi bahkan flash mob Jadilan, yuk kita bikin flash mob Jadilan versi stylenya Imogiri atau style Sriharjo, itu sudah digagas sama teman-teman, hanya karena agendanya masih agak repot jadi belum dieksekusi. Oh ya, kemarin kita sempat ngobrol, yuk kita bikin festival Jadilan di semua yang ada di Imogiri, semua yang Jadilan ada di Imogiri, ayo kita ikut sertakan. Biar bukan bermaksud gimana-gimana, tapi untuk menghidupkan, biar mereka hidup kembali, jalan kembali. Itu pernah kok kita. Pernah itu. Tahun berapa saya lupa. Pernah itu di kecamatan 1 minggu atau. Oh iya. Itu pernah. Itu jenengan umur berapa itu? Kira jago. Saya SMP paling.
Saya waktu itu sudah STM kelas 2 ya. Lah aku saya nom. Ya. Nek kita itu waktu. Jangan GR. Ora aku. Oke pikirannya. Mikir kejadilan ya. Ya itu pernah itu dan Semarang mereka bahkan ketika itu Jadilan Kreasi baru itu baru Trukan, Kajor, Srunggo sama Ketos. Yang lain itu jalan klasik semua. Tapi ketika itu dilombakan ya dengan happy saja gitu. Ya mereka percaya diri dengan jalan klasik, kita juga minggring apa bahasa Indonesia ya. Kita sedikit bagaimana begitu kan. Tetap ya kreasi yang jalannya dhewe saiki kahanane kaya ini ya kita tampilkan ini gitu. Seperti itu. Memang tidak bisa dibandingkan sebenarnya gitu. Tapi waktu itu kami yang menang. Yang kedua Ndronco kalau nggak salah yang menang. Klasik. Iya. Peringkat 1, 2, 3 mana lah. Ndronco yo lawas kuwi ya. Ndronco, Lawas ya. Ndronco kuwi. Itu bukti bahwa memang ya ini orang bermaksud membanding-bandingkan antara yang klasik dengan yang kreasi baru. Nyatanya juga ada pandangan bahwa oh ya ini bagus gitu. Ya menurut saya kalau yang kreasi baru itu kan untuk mengundang generasi milenial. Iya. Euforianya Iya. Terus generasi milenial tadi itu kan pasti akan lama-lama akan mengulik jadilan iki biyen piye to. Nah, pasti itu klasik iki piye to. Dan itu asik. Seru gitu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sak koncoan gitu, misalnya ada 12 orang, yuk jadil yuk nyekel sulak kacamata hitam, Ya. wah seru itu. Asik Mas itu. Jajal kok. Ora. Wah, iki. Kalau saya seru itu, berarti saya lucu juga ini dulu mangkate ya koyo ngene kok enggak apa-apa gitu. Ya pada akhirnya kan ya benar seperti katakan Bonjari kan akan kembali ke era dulu. Betul. Akan lama-lama akan diulik juga era yang dulu. Iya, suatu ketika akan merindukan dadak melek. Jadi kan begini Mas, ini juga harus kita sampaikan ke banyak orang bahwa salah satu lunturnya identitas Jadilan itu kan juga ada unsur lain yang dimasukkan secara paksa menurut saya. Misalnya ada, maaf ini, Lea. Oh, tidak. Iya. Oh iya. Jadilan Yojo kok ono leake ya, gitu. itu kan Padahal udah beda budaya kan? ya walaupun kreativitas itu seolah-olah tanpa batas, tapi mohon dipertimbangkan juga bahwa Lea ini unsur ritusnya teman-teman Bali Ya, kan, gitu, budaya, masyarakat budaya. Bali itu. Mungkin ada tujuan khusus untuk Lea ini. Ya. Jangan sembarangan begitu, Ya. mentang-mentang bebas kemudian. Tapi kan, ya kreativitas yang seolah-olah tanpa batas itu seperti melegitimasi atau memberikan pintu kebebasan. Itu pas, yang penting rame, serem, wah ya jangan begitu juga. Nah ya makanya kan mari kita ulik. Iya. Mari kita ulik gimana toh asal usul, gimana toh pakemnya. Kalau kita cuman mengulik yang udah tenar, menurut saya rugi. Iya. Kalau saya ya menurutku mengulik itu ya dari pakemnya. Iya, betul. Baru kita bisa mengembangkan Iya. mana yang boleh, mana yang enggak. Pasti kayak gitu. Jadi kayak gimana ya kalau kita mau berkreativitas dari identitas sendiri ya ayo misalnya rampak Dadak Melek Ya, misalnya. Kita kemas Dadak Melek ini dengan tampilan baru, orang yang ibaratnya tokoh yang atributif yang Ya. cuma figuran saja Ya, jangan. ya. Ayo kita Jadikan mencoba, aktor misalnya. jadikan aktor utama, Ya, ya. bikin babak khusus rampak Dadak Melek misalnya. Ya. Itu kan milik kita Dadak Iya Melek. ya. Pentol Bejen misalnya gitu. Misalnya lagi Ganong itu, Jang Ganong itu kan punya nyari Ponorogo gitu. Kalau Ganongnya saya seneng, Ya. saya bahkan mencoba belajar menarikan Ganong karena saking senengnya. Cuman ketika itu dimasukkan ke Jadilan kita itu ya, Dayong itu punya nyari Ponorogo. Seolah-olah itu kan ora cak-cakane dipaksa masuk ke situ gitu. Ya biarkan mereka yang melestarikan, kita melestarikan milik kita gitu kan. Kalau misalnya satu grup Jadilan
identitas kita sudah diperlihatkan semua dan ibarat kata itu tamu, nah itu oke lah. Tapi sekarang seolah menumpukan yang ramai kejadian saiki bukan. Sementara sing iki sing ngene dhewe ra dinggo. Mulai dipinggirkan. Iya, Nah, itu saya pikir juga monggo kita pikirkan ulang lah. Jangan harus seperti itu gitu. Ya memang harus seperti itu sih menurut saya, karena itu sangat apa ya, akan sangat menjadi pro kontra yang menurut saya Bu itu panjang riskan. itu. Ya. Riskan. Dan itu sebenarnya mulai di banyak diperbincangkan ini. Hanya saya pikir lebih banyak pihak sepatutnya dan perlu dipublikasikan juga. Banyak kok Mas yang ya menyampaikan unek-unek itu kok nalare piye yo jadilan Mataram kok kesurupan leak gitu. Nah, gitu. Pas bulan paling. Ndak numpak perahu. Kotor mabur. Nah, itu ada sih yang seperti itu. Dan, Pawange piye iki? ya bukan bermaksud skeptis kan ya. Iya, iya. Iya, tapi itu fakta itu. Iya, benar. Itu fakta. Ngene. Ya. Nah gitu. Jadi bingung saya. Lama-lama harus ngundang pecalang nanti untuk jadi pawang. Untuk pawang. Ya, kalau secara memiliki kita juga memiliki, maksudnya itu kan satu Nusantara milik kita semua kan maksudnya. Tapi yang untuk menjaganya kan kita sebenarnya ditugaskan untuk menjaga wilayah masing-masing. Iya. Menjaga budaya masing-masing untuk apa ya? Untuk biar itu nggak hilang. Betul. Dan saya yakin, saya percaya yang mungkin teman-teman Bali atau teman daerah lain itu juga melihat budaya kita, jadilan kita itu wah apik ya, dan sama seperti kita wah apik ya lihat mereka, karena kita saling menghargai, saling kita menghormati dan support untuk mereka. Betul. Dan mereka pasti support kita. Ya itu memang wah itu nggak ada habisnya kalau Oh ya, memang itu mengundang keprihatinan banyak pihak, tapi ya gimana lagi kita ya oke pasti gitu kan, oke saya. Kalau di Bantul ini kan pernah juga itu ada kalau nggak salah pelatihan jadilan di Ponegaran. Jadi kan kesenian jadilan ini ada juga ya satu versi yang mengatakan bahwa ini jadilan yang ada di wilayah Bantul ini adalah untuk menggambarkan perjuangannya Pangeran Diponegoro. Oh gitu. Jadi Pangeran Diponegoro dalam perang gerilya kan, kemudian untuk melatih rakyat biasa berperang itu menciptakan kesenian yang namanya jadilan ini. Di situ kan ada formasi, ada perangan, naik kuda. Ada satu versi yang mengatakan seperti itu. Jadi ben ra dicurigai kalau itu latihan perang dikemas dalam bentuk kesenian. Nah seperti itu. Pernah juga itu, cuman nggak tahu itu kemudian outputnya apa dan bagaimananya saya tidak tahu. Padahal jadilan ini sebenarnya secara usia sudah lebih lama. Banyak budayawan yang mengatakan ini jadilan itu lebih tua banget Pangeran Diponegoro, ya tidak bermaksud diskredit kan. Iya. Tapi memang ini lebih tua. Jadi apa sebenarnya maunya? Apakah kita mau ini loh identitas jadilan Bantul ini Diponegaran kan? Patung jadilan di Paseban itu. Ya. Itu kan kalau dilihat dari postur patungnya kan bahkan tidak mirip dengan jadilan klasik yang ada di sini. Dia kan pakai iket-iketan Jawa Timuran kalau menurut saya menurut saya loh ya. Bukan patung yang pakai bulu-bulu. Yang menyebulkan sini maksudnya. Yang sini enggak seperti itu. Nah, ini juga monggo ini harus dilihat lagi. Monggo kita pertimbangkan ini lagi. Iya, banyak ya. Yang maksudnya kalau saya tuh benar-benar orang awam jadilan, jadi nggak tahu yang seperti itu. Mungkin yang merasakan keresahan atau apa kan teman-teman yang menjalani di jadilan itu pasti merasakan keresahan. Kayak ada yang salah dan sebagainya, itu ya sebaiknya
kita bicarakan, Iya, sebenarnya iya. kita rembuk lah karena itu. Oh ya, kalau di apa ya, di Jadilan Kudo Rempoko ini kan sama aja seperti komunitas ya sebenarnya, sebuah grup sama Iya. aja dengan komunitas. Nah, tadi kan Mas Nujari bilang ada seksi dokumentasi, ada seksi marketingnya dan sebagainya. Kalau Mas Nujari ini sebagai apa? Saya di struktur itu sudah dijadikan pembina, Mas. Mungkin karena faktor U. Betul. Pembina ya. Jadi pembina itu kedengarannya seperti apa-apa tahu. Padahal enggak. Lekas muda. Ya soalnya saking lamanya. Saking bosen ini. Oh, iya. Jadi memang semangat kita memang enom saiki. Kalau bisa muda-muda gitu. Kalau tua-tua jelas seneng ya Mas. Iya. Jalan pasti seneng. Saya setuju. Enom ya. Jadi strukturnya tuh muda-muda semua. Ketuanya Mas Haji Pangestu masih muda. Ya. Di bawahnya itu juga pengurusnya itu muda-muda semua. Wah, iya. Benar. Biar mereka masih seger-seger masih dalam pemikiran dan sebagainya kan. Jangan yang putet-putet kayak saya itu jadi ketua ya. Sudah nggak oke. Gitu. Banyak ide-ide baru ya, anak-anak muda ini kan. Gitu. Iya sih. Ya. Begitu. Ini kan organisasi apa? Ya karena ini seni ya kita sebut paguyuban. Paguyuban, benar. Ini kan miliknya masyarakat gitu. Jadi seluruh anggota masyarakat ya anggota Jadilan. Walaupun yang aktif. Karena Beberapa. seru Mas. Seru. Mau ini kesenian di kamu itu seru. Ya kan. Nah ubiang-ubiang latihan dilok kayak kurang gawean itu. Tapi nanti ketika Orang yang latihan. bersangkutan itu punya hajat, ya meminta tolong digayeng ke pentas. Nanti Itu biasa itu. kuwi ngonekke. Bahasa kamu yo tulung. Ya emang masyarakat sih di mana-mana. Tapi ya itu oke, nggak apa-apa. Iya. Ya memang di situ letak ininya. Keseniannya di situ, Ya, keseruannya di seninya situ. ya, nyenine ya Iya, ngono ki Mas. keseniannya di situ. Begitu. Orang yang tidak tahu menau, tidak pernah ikut terlibat sama sekali, nek ono latihan yo ora pernah ngingo ibaratnya begitu, tiba-tiba orang ya bersikap baik sedikit. Kuwi wis Mana betul ya? Kucuk-kucuk. mau nah gitu, seru. Oh ya, ini ya last question untuk mungkin apa ya? Untuk pertanyaan saya itu apa harapan Mas Nujari untuk seni Jadilan? Untuk Imogiri ini harapannya apa? Kalau saya harapannya pertama saya mengharapkan seniman budayawan Imogiri ini duduk bersama, kemudian mari kita mengeksplorasi wawasan pengetahuan tentang Jadilan ini apa sih, bagaimana sih gitu. Terus di situ saya harap ada satu pembicaraan sebagai identitas ini sebenarnya sebaiknya bagaimana gitu. Jadilan ini sebenarnya isinya apa sih? Jika kita tidak bisa mempertahankan bentuk dan warna, bentuk terutama, kaidah lama ini akan kita muat dalam bentuk yang seperti apa, yang lebih bisa diterima untuk waktu sekarang agar kesenian itu tidak mati. Itu pertama itu. Yang kedua, memang harus ada cara-cara yang edukatif agar generasi sekarang memahami Jadilan ini. Lebih mudah memahami gitu Lebih mudah memahami dan mencintainya. bisa memposisikan dirinya dengan baik. Iya. Ini kadang saya prihatin Mas. Jadi banyak anak muda yang seneng Jadilan tapi ngelenek gitu. Oh ya. Saya kasih contoh begini Mas. Dia punya sesuatu gitu, misalnya wujudnya batu atau topeng lah katakan gitu. Yang itu dihubung-hubungi menyang setiap apa gitu. Main kepi gitu. Ya, dan dia meyakini banget, sugestinya sangat kuat bahwa kuwi sing malu aku nek dadi. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu itu berdampak psikologinya kuat ke dia. Contoh misalnya ada kejadian seperti ini. Saking yakinnya dia bahwa topeng ini sing nunggu, sing malu Jadilan, ketika dia dirusak oleh orang tuanya karena perilaku yang seperti itu, dia tiba-tiba mengejang seolah-olah
Dadi. Kepalanya terbentur tembok, terjadi pendarahan di otak, akhirnya meninggal. Atau saking yakinnya dia ndadi, kemudian dalam melakukan atraksinya terlalu berlebihan sehingga terjadi cacat permanen. Iya, iya. Nah, ini fenomena yang harus dijawab, bahwa ini harus diedukasi. Persoalan ini harus mendapat perhatian gitu. Itu loh. Yang terakhir harapan saya ya monggo yang muda-muda ini menjadikan seni jadilan ini sebagai wadah untuk berkreativitas, untuk menjereng ide. Begitu ini supaya tetap hidup. Nek iso ya klasike ya dipertahankan, karena itu kan ciri kita dulu yang kita miliki dulu. Iya. Jadi nek iso ya dipertahankan gitu. Itu bagaimana? Karena ini milik kita semua. Kesenian ini adalah milik kita semua. Warisan yang harus kita jaga gitu ya. Orang gawe kok kowe. Kira-kira nek kon gawe jadilan dengan kedalaman filosofi setara dengan jadilan klasik kowe iki ya ora iso. Nah, Kowe iki dinai warisan kon ngupokoro kan begitu. Jangan sampai ora tau kepok senggol jadilan, tidak pernah peduli, tiba-tiba nang Malaysia ana grup jadilan klasik. Wah, ngomel-ngomel. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ini milik kita, arep kepiye bentuke ini milik kita dan ini aset. Kan seni budaya ini kan aset kekayaan gitu. kekayaan intelektual kan gitu nih. Betul, dan ketika tidak kita sadari bahwa itu kekayaan, ya kekayaan kita nggak terurus, duitnya tadi jelempah kira-kira biar mas gitu. Nah, ini kita organisir, kita kelola supaya tetap urip begitu. Oke, terima kasih. Biasa. Ya terima kasih, makanya udah menyempatkan waktu Siap. dan udah sharing bersama untuk sharing ilmu apapun itu kita pasti ada hikmahnya. Amin. Untuk membicarakan lebih kedepannya besok gimana, yang jelas satu kita jaga bareng-bareng Betul. aset budaya kita dari manapun asalnya dan bagaimanapun bentuknya, mari kita jaga bareng-bareng. Besok lagi jika ada waktu, ada kesempatan, monggo silahkan datang kemari lagi, kita ngobrol lebih khusus. Obrolan malam ini kan masih umum. Iya. Lebih khusus monggo. Insya Allah. Gitu. Next kita ngobrol lagi. Kita Cari waktu lagi kita ngobrol. Ya mungkin bisa sambung lain hari. Terima kasih Mas Jari, terima kasih teman-teman yang sudah ikut di sini. Ya, selamat malam. Sukses. Ya, amin.